Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang limit ya, yaitu tentang menentukan limit fungsi mendekati tak berhingga. Jadi untuk kondisi X-nya nanti menuju tak berhingga, kira-kira nilai limit fungsinya seperti apa? Itu yang kita akan bahas pada video kali ini. Baik, kita langsung membahas tentang kompetensi apa sih yang kalian akan kuasai setelah belajar limit bagian ketiga ini. Ya, yang pertama, kalian diharapkan mampu menentukan limit fungsi menuju tak berhingga dengan metode pembagian pangkat tertinggi. Nah, kemudian yang kedua, mampu menentukan limit fungsi menuju tak berhingga dengan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ada dua kompetensi yang ingin dicapai pada video kali ini. Jadi mari kita simak satu-satu ya. Baik, kita mulai dengan nilai limit fungsi menuju tak berhingga. Kita awali dengan contoh ya, yaitu limit X menuju tak berhingga untuk 1/X sama dengan berapa? Jadi X-nya menuju tak berhingga, sedangkan fungsinya adalah 1/X. Kira-kira gimana cara mencarinya? Ya, sebelumnya kita sudah belajar di video sebelumnya, yaitu kita punya metode intuitif menggunakan tabel. Jadi di sana kita daftarkan X yang mau kita ambil, yaitu X menuju tak terhingga tentunya. Daftarkan nanti di sini X-nya menuju tak terhingga. Kemudian setelah itu fungsinya ya 1/X. 1/X, kemudian cari hasil-hasilnya. Misalnya X kita ambil 1, hasilnya berarti X-nya ganti dengan 1 ya. Nih. Kemudian X-nya 2, X-nya ganti dengan 2 ini. 3 ganti dengan 3, hasilnya sekian. Dan seterusnya kita ganti dengan 100, hasilnya 0,001, 1000 0,001, 10.000 lagi semakin kecil. Nah, secara intuitif kita sudah bisa melihat arah nilai 1/X jika menuju suatu bilangan yang sangat besar. Nah, kita anggap di sini ya, bilangan yang sangat besar itu walaupun dia tidak ada batasnya, pasti dia mengarah ke suatu bilangan yaitu 0, mendekati 0. Bukan 0 ya, mendekati 0 nilainya. Karena ini semakin kecil nih. Terus kecilin, akhirnya menuju 0. Tapi bukan 0, arahnya menuju 0. Nah, baik lewat di kirinya, ini kan limit kiri kan, menuju 0 juga. Walaupun dari kanannya kita cari juga. Nanti dari nilai tak berhingga yang lebih besar. Nah, itu tak berhingga nggak terbatas, sehingga kita bisa ambil yang lebih besar dan lain terusnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan gunakan metode yang lain untuk melihat gambaran lebih jelasnya kayak gimana sih nilai limit menuju tak berhingga. Nah, untuk X-nya menuju tak berhingga ya, berarti X-nya ke sini nih arahnya. Nah, X-nya ke sana, fungsinya ini ya. Ini fungsinya nih, lengkong gini ya. Ini dan ini fungsinya nih. Nah, itu fungsi dari 1/X kalau digambar ya. Nah, kalau kita lihat, kalau dia menuju tak berhingga, kita bisa lihat nih nilainya itu gambar grafiknya terus mendekati 0, tapi nggak nyentuh-nyentuh nih. Kalau digambar lebih jauh lagi dia nggak pernah nyentuh, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwasanya nilai fungsinya itu menuju 0. 1/X, kalau X-nya itu menuju tak berhingga, hasilnya itu 0 atau mendekati 0. Bukan 0 ya, tapi mendekati 0 karena nilai limit itu dan nilai pendekatan. Sehingga di sini kelihatan sekali limit itu pendekatan. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan kalau menggunakan metode substitusi langsung kelihatan nilainya kan. Nah, kalau di sini beda. Di sini kelihatan limit itu adalah pendekatan. Nah, sekarang gimana sih caranya mencari untuk X menuju tak berhingga? Ya sama seperti kemarin, metode-metode kemarin masih bisa diterapkan di sini, yaitu dengan cara mensubstitusi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau bentuknya sederhana seperti ini, substitusi aja langsung ke dalamnya sudah dapat nilai, yaitu X-nya X kuadrat ganti dengan tak berhingga, dikuadratkan, ini tak berhingga, jumlahkan ya tak berhingga. Tapi ingat, tak berhingga di sini yang bersumber dari ini berbeda dengan tak berhingga di sini. Tapi tetap disimbolkan tidak berhingga karena dia nilainya sangat besar, jadi tidak bisa dideskripsikan.
Tapi ingat, berbeda. Ini dengan ini berbeda, walaupun simbolnya sama. Baik, kita lanjutkan dengan metode mencari nilai limit untuk X menuju tak berhingga dengan cara membagi pangkat tertinggi. Nah, pertanyaan awalnya, kira-kira kalau ada nilai limit di sini adalah hasilnya tak berhingga per tak berhingga, apakah akan ada hasilnya? Ya, pikirkan. Tak berhingga dikurangi tak berhingga, apakah ada hasilnya? Ini pertanyaan ya, karena seperti tadi kalau kalian cermati bahwasanya simbol tak berhingga ini belum tentu sama dengan ini, walaupun dia sama-sama besar. Nah, mari kita simak satu-satu ya. Ya, kita akan coba dengan contoh soal sebagai berikut. Nah, soalnya seperti ini ya, limit X menuju tak berhingga untuk 4 tambah 5X kali 2 min X per 2 min X kali 1 min X. Nah, kalau kita cari, langsung kita cari, kita masukkan, maka kita dapat dia 0 per 0. Kenapa 0 per 0 enggak hasilnya 1? Kalau biasanya kan 2 per 2 semua bilang, kalau bilangan yang sama dibagi pasti hasilnya 1 kan, gitu kan, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa tidak? Nah, di sini perhatikan, tak terhingga di sini, di sini, sini dan sini tentu sama. Tapi tak terhingga ini dan ini belum tentu sama, karena ini tak terhingganya kalikan 5 tambahkan 4 kemudian kali 2 kurangi tak berhingga. Kalau di sini lain lagi, tapi disimbolkan sama, tapi nilainya belum tentu sama tak terhingga itu. Nah, sehingga bentuk ini adalah bentuk tak tentu atau nggak bisa kita deskripsikan hasilnya berapa, sehingga kita perlu metode lain, yaitu dengan salah satunya membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, perhatikan ini. Nah, kita coret sekarang ya, yang sama kita coret. Setelah itu kita dapat ya, ada variabel X, dan X ini pangkat tertingginya X ya. Nah, ini sebagai pembaginya nanti, membagi dengan pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi. Nah, bagi ya, kedua-duanya dibagi, di atas bagi dengan X, di bawah juga dibagi dengan X. Apakah tidak masalah membagi dengan X per X? Ya, tentu tidak, karena X per X itu adalah 1. Dengan kata lain, soalnya tetap dia, karena dibagi 1. Nah, kemudian semuanya dibagi X. Nah, 4 dibagi X, 5X dibagi X, sama ini ya, tinggal disederhanakan. Ini menjadi 4 per X, menjadi 5, 1 per X, 1. Ingat limit di soal yang pertama tadi, limit X menuju tak berhingga untuk bentuk 1 per X itu hasilnya adalah 0, walaupun nanti ini 2, 3 dan seterusnya, ini X kuadrat dan seterusnya. Yang jelas kalau udah bentuknya ini suatu bilangan dibagi dengan tak berhingga, bilangan berapapun tuh, bagi bilangan yang sangat besar pasti menuju 0, pasti itu. Sehingga kita bisa simpulkan ini ya, ini pasti 0 hasilnya, ini juga 0 hasilnya, sehingga masih 5 dan min 1, sehingga hasil akhirnya adalah min 5. Nah, contoh yang lain, limit X menuju tak berhingga 9X kuadrat tambah 1 X min 2. Sama, kalau dimasukkan ya tak berhingga di sini dengan ini beda, nggak bisa hasilnya 1. Bagi dengan pangkat tertinggi ya, X kuadrat pangkat tertingginya, bagi kedua-duanya, sudah dibagi. Ini sederhana, di 9, 1 per X kuadrat, 1 per X min 2 per X kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 9 hasilnya kan, kalau limit kita masukkan untuk tak berhingga tetap 9. Yang ini karena ini pembaginya 0 ya, 1 bagi tak berhingga ya, sehingga hasilnya adalah mendekati 0. Ini juga mendekati 0, mendekati 0, mendekati 0. Nah, kira-kira kalau suatu bilangan dibagi oleh bilangan yang mendekati 0, mendekati ya, bukan 0, kalau dibagi oleh 0 itu tentu tidak terdefinisi. Tapi karena ini limit, 0 ini bukanlah nilai 0 yang sebenarnya, tapi mendekati 0 atau mendekati bilangan yang sangat kecil.
bagi suatu bilangan dibagi oleh bilangan yang sangat kecil, hasilnya adalah bilangan yang sangat besar atau tak berhingga. Nah, untuk ini kalian pikirkan, benar nggak? Kalau tadi suatu bilangan dibagi oleh tak berhingga atau bilangan yang sangat besar, pasti menuju 0. Logis ya. Suatu bilangan bagi suatu bilangan yang sangat besar pasti menuju 0. Sekarang satu bilangan apapun itu ya dibagi oleh bilangan yang sangat kecil atau menuju bilangan yang sangat kecil, pasti hasilnya adalah tak terhingga. Karena suatu bilangan bagi yang sangat kecil sekali pasti besar bilangan itu karena pembaginya kecil sekali. Kemudian membagi dengan pangkat tertinggi lagi. Ini kasus ketiga, contoh kasus ketiga ya. Sama dimasukkan hasilnya tak hingga per tak hingga, tapi ini dengan ini berbeda, tidak berani kita sama dengan satu hasilnya. Bagi dengan pangkat tertinggi ya, X pangkat 4. Setelah itu dapat seperti ini ya, langsung ini X pangkat 3, X pangkat 3 dibagi oleh X pangkat 4, ya tinggal ininya aja, lihat ya pangkatnya, berarti ini ngasih sisa 1, di atas tidak ada. Ingat eksponen, ya, ini 4 per X, 2 per X pangkat 3, iya benar, ini 2, ini 6. Nah, tinggal masukkan tak berhingga sekarang. Ini pasti hasilnya 0, ini 0, suatu bilangan dibagi oleh bilangan sangat besar pasti menuju 0, ini 0, ini 0, sehingga hasilnya seperti ini, 0 min 0 tambah 0 per 2 min 0, sehingga ya 0 dibagi oleh bilangan 2 hasilnya adalah 0. Baik, setelah kalian mempelajari 3 contoh tadi, nanti setelah kalian juga mencoba-coba berbagai soal, maka kalian akan bisa menyimpulkan 3 hal ini untuk mencari limit X menuju tak berhingga. Nah, yang pertama contoh seperti ini. Jika pangkat tertinggi fx itu yang di atas ya, sama dengan pangkat tertinggi gx yang di bawah ya, saya coret biar mudah, ini coret, maka pangkat tertingginya adalah x, pangkat tertingginya adalah x. Jika sama pangkat tertingginya, maka koefisien pangkat tertinggi dibagi koefisien pangkat tertinggi yang di bawah, itu hasilnya, sehingga yang di atas 5 dibagi oleh min 1, hasilnya min 5. Yang kedua, jika pangkat tertingginya yaitu yang di atas lebih dari pangkat tertinggi yang di bawah, ini ya, ini 2, ini X pangkat 1, maka hasilnya tak berhingga. Udah tadi dicontoh, dicari. Nanti kalian bisa coba. Ini kesimpulannya hanya ada 3 ya, jadi sangat sederhana sebenarnya untuk limit menuju tak berhingga ini. Nah, kemudian jika pangkat yang di atasnya lebih kecil atau kurang dari pangkat di bawahnya, maka hasilnya 0. Tadi juga udah ada ya contoh yang terakhir. Nah, ini kesimpulannya. Nanti kalau kalian mau nyoba, silahkan coba, pasti kesimpulannya 3 ini saja. Baik, sekarang metode yang kedua, yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Contoh seperti ini, limit X menuju tak berhingga untuk akar ini dikurangi akar ini. Kalau kalian langsung masukkan, ya masukkan langsung ya, masukkan langsung, kemudian langsung, maka kalian menemukan tak berhingga kurangi tak berhingga. Kalau bilangan biasanya kan 2 kurangi 2 itu kan hasilnya 0 ya, tapi kalau di sini tidak bisa ditentukan, karena ini tak berhingga yang ini ditambah 1 lalu diakarkan, lalu tak berhingga ini dikurangi 1 lalu diakarkan, sehingga hakikatnya tak berhingga ini berbeda dengan tak berhingga ini, berbeda juga dengan tak berhingga ini, sehingga nggak bisa ditentukan, besarnya adalah 0, seperti halnya pengurangan 2 bilangan yang sama. Mirip seperti tadi, kalau yang tadi adalah tak berhingga dibagi tak berhingga, karena ini beda dengan ini nggak bisa ditentukan 1. Nah, gimana cara mencarinya kalau ada kasus seperti ini? Nah, ini kalikan dengan faktor sekawan. Faktor sekawan itu artinya misalnya ini ya, A, ini B, maka faktor sekawannya A min B itu ya, maka faktor sekawannya adalah A plus B. Itu faktor sekawannya. Jadi tinggal kalikan itu. Nah, ini dah.
dibagi dengan ini. Kenapa tetap mesti dibagi? Karena kalau ini dibagi dengan ini hasilnya 1. Dengan kata lain pengalinya ini adalah 1, sehingga nggak berubah soalnya jadinya. Kalau hanya ini aja di atas aja dipakai, bawah nggak dipakai, maka itu berubah soalnya. Jadi nggak soalnya seperti ini, tapi soal yang berbeda. Nah itu ya. Kemudian setelah itu ingat A min B, A plus B kalau dikalikan, video sebelumnya simak, A kuadrat min B kuadrat. Sehingga akar nih, kalikan akar ini, hilang akarnya. Akar ini, kalikan akar ini, hilang akarnya ya. Karena akar A min akar B kali akar A min akar B, itu hasilnya adalah A min B. Kalau karena akar kali akar itu hilang akarnya jadinya ya. Nah dari sini dapat di atas 2, di bawah ini. Tinggal masukkan 2 dibagi, masukkan aja ke sini tak berhingga, tambahkan tak berhingga, kan hasilnya tak berhingga, sehingga 2 per tak berhingga ya hasilnya adalah 2 dibagi oleh bilangan yang sangat besar, hasilnya adalah 0. Bilangan berapapun bagi dengan bilangan yang sangat besar pasti nilainya akan menuju 0. Nah contoh lainnya seperti ini. Nah, kalikan akar sekawan ya, seperti tadi. Kalikan akar sekawan, setelah itu ini hasilnya ya. Berarti ini hilang akarnya, ini hilang akarnya ya, hilang akarnya ya. Proses, nah ada pengurangan. Nah, dapat min 6x tambah 6, dengan kata lain ini dan ini aja ya yang bekerja. X kuadrat dengan x kuadrat kan udah hilang. 4 dengan min dengan plus 2. Nah ini dia, yang di bawahnya tetap seperti itu ya. Nah yang di bawah sekarang setelah itu bisa dibagi dengan pangkat tertinggi. Ingat pangkat tertingginya berapa ini, walaupun ada x pangkat 2 ya, karena dia dalam akar. Sebenarnya x pangkat 2 kalau dalam akar itu sebenarnya adalah x ya, walaupun dia isi embel-embel di sini, sehingga pangkat tertinggi adalah x. Jadi semuanya bagilah dengan x. Nah ini kombinasi ya, bagi dengan variabel pangkat tertinggi, bagi x, bagi x, bagi x. Nah, masukkan tak berhingganya, ini jadi 0, ini jadi 0, 0, 0, 0. Mudah sekali ya, sehingga di atas min 6, di bawah akar 1 tambah akar 1. Oh sederhana ya, kelihatannya aja panjang lebar tapi sebenarnya sederhana. Jadi diarahkan biar ada bilangan tertentu dibagi tak hingga, sehingga hasilnya 0. Nah kalau kalian telah mencoba nanti banyak soal, ini simpulannya. Kalau ada soal-soal seperti ini, cukup kalikan B kurangi Q, B ini ya, Q ini kan tadi ini ya, itu aja bekerja kan, min 4 dengan 2. Itu dikurangkan, kemudian dibagi oleh 2 kali akar A, A nih. Nah, mirip seperti di sini ya, ini kan jadinya akar 1 dengan akar 1, sehingga 2 kali akar A. Ini min 6 ini berasal dari ya min 4 kurangi 2. Jadi ini simpulannya nanti, atau rumus singkatnya. Nah sekian ya video kali ini, semoga membantu kalian dalam belajar limit menuju tak berhingga. Terima kasih.